وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kamu lapor ke pengadilan kemudian berbeda karena berbeda kepahaman. Wis ora warga jamaah, kok konangan malahan. Nanti konangan, nanti apa konangan? Nanti ketahuan bitona. Nanti ditanya oleh hakim, nah bedanya apa kepahamanmu dengan kepahaman suamimu sekarang? Apa? Nah, karena kami kan mengkafirkan Pak, di suami saya nggak mau mengkafirkan, kan dah dibuka bitona. Karena kami, apa itu suami saya sudah tidak mengakui amir kami Pak. Lah kan malah buka bitona. Maka dibuat skenario licik. Licik apa pinter? Aku tak ambil licik lah, karena akibatnya sangat mafsadat sekali. Kalau pinter itu akibatnya manfaat ya. Kepintaran itu akan berakibat kepada kemanfaatan. Kalau kepintaran model seperti ini itu licik namanya. Liciknya apa? Angkat permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga yang sepele-sepele diangkat agar dikabulkan oleh dikabulkan oleh hakim atau di dalam pengadilan agama. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah, tetap semangat, tetap beramar ma'ruf nahi munkar, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini insyaallah di sela-sela kita ya beraktivitas, nah, kita luangkan waktu seperti biasa. Semoga ucapan, ocehan, bahasane wong Jogam jadi oceane, omongane ya sedikit ini bisa bermanfaat, bermanfaat terutama bagi kawan-kawan yang masih ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 yang menurut kabar informasi yang terus kita ikuti setiap harinya insya Allah di berbagai daerah sudah 1, 2, 3, bahkan saya tadi membaca di Facebook ada 12 orang yang hari ini atau kemarin yang menyatakan keluar, tapi saya kurang tahu di daerah mana. Alhamdulillah. Tapi insya Allah setelah keseluruhan kalau kita hitung setiap harinya insya Allah ada saja. Karena yang namanya bunglon orang-orang yang sudah berparadigma baru atau yang sudah tidak takfir yang masih ada di dalam, insya Allah lambat laun waktu demi waktu ke waktu dia akan tidak nyaman dan kemudian akan menyatakan keluar maupun dikeluarkan. Itu yang terjadi. Menyatakan keluar karena memang sudah siap, dengan segala resikonya sehingga menyatakan keluar. Dikeluarkan mungkin terindikasi atau mungkin terbaca atau mungkin sudah dipantau, akhirnya iki kok cek ayem-ayem wae, akhirnya ya dikeluarkan. Apapun itu yang pasti keluar dari Islam Jamaah adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah hidayah, adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman syubhat Islam Jamaah Cokam 354 yang berpuluh-puluh tahun kita yakini.
Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kemarin siang insyaallah ya, yang diupload oleh admin yang malam itu ba'da maghrib, yaitu cerita Mas Ari Abdus Syukur. Beliau waktu itu kesini menceritakan tentang, tak ajak ngobrol bareng kurang lebih 30 menitan insyaallah, menceritakan tentang keadaan beliau, salah satu dari puluhan korban, saya katakan salah satu dari puluhan mungkin ratusan korban perceraian atau korban rusaknya rumah tangga. Nah, korban dari takfiri sehingga berakibat rusaknya rumah tangga yang sudah dibina mungkin beberapa tahun, yang sudah mempunyai anak, dan qadarullah Allah telah mencabut kekeluargaannya, artinya bubar keluarganya akibat dari ajaran takfir, akibat dari ajaran mengkafirkan, akibat dari yang dianggap bahwa Mas Ari Abdus Syukur sudah berbeda kepahaman, atau cara bahasa pasaran yang lebih kasar yaitu sudah murtad. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kejadian seperti ini bukanlah baru satu tok, bukan. Kita sudah menerima, mendengar ada beberapa orang yang sudah mengalami hal seperti ini. Setidaknya kalau saya itu menjumpai ada sekitar 4 atau 5 orang yang saya langsung, maksudnya saya yang tahu langsung seperti ini, ada 4 atau 5 orang. Ya. Belum lagi kawan-kawan yang mungkin di berbagai daerah yang tentunya kami juga tidak bisa memantau, tidak mengerti. Itu usaha-usaha untuk memisahkan rumah tangga. Apakah seperti itu personal? Apakah seperti itu adalah inisiatif personal keluarga itu? Apakah yang menunggu termasuk inisiatifnya keluarga perempuan itu? Saya katakan tidak. Siapa sih yang pengen rumah tangganya hancur? Siapa sih sebuah keluarga besar yang menginginkan rumah tangganya, anaknya atau adiknya atau keponakannya yang hancur? Tak ada yang diinginkan. Gak enak. Bahkan sampai mungkin secara ekonomi mungkin ya pas-pasan atau bahkan kurang, tapi mereka tidak akan memandang kurangnya ekonomi, pas-pasannya ekonomi itu menjadi penghalang kebahagiaan rumah tangga. Bahasane wong tua, sementing nyambut gawe bareng, golek duit bareng, nrimo ing pandum, rezeki sing paring Allah, sing penting rukun karo bojone. Gitu ta? Lah wejangane wong tua tak ngono ta, sing penting rukun. Artinya kerukunan rumah tangga itu menjadi prioritas. Ya, prioritas. Saya bicara secara umum. Namun ketika keyakinan doktrin Islam Jamaah Cokam 354 takfir yang mendarah mendaging ini masuk, yang sudah masuk ke dalam hati kita masing-masing, mendarah mendaging pemahaman yang kuat, maka hal itu tidak berfungsi. Dunia yang dulunya dianggap tidak masalah bukan menjadi penghalang kebahagiaan rumah tangga, nggak berfungsi juga. Kalau tadi kan walaupun rezekinya sentet, rezekinya sedikit, yang penting rukun kalau anak bojo. Kan gitu dah bahasa wong tua tak. Tapi ketika sudah berbeda kepahaman, berbeda akidah menurut mereka, ini pemahaman JRK, terendus dengan 30 poin, maka walaupun kaya pun, walaupun punya harta pun, walaupun sudah bahagia punya anak lebih dari 1 mungkin, tidak menjadi penghalang setan-setan iblis-iblis untuk mempengaruhi bagaimana rumah tangga itu menjadi rusak. Akhirnya terjadi perceraian. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, seperti yang saya katakan tadi, beliau Mas Ari Abdus Syukur itu adalah satu dari puluhan mungkin ratusan korban dari takfiri, korban dari hizbiyah, korban dari taklid, perintah, ijtihad, keyakinan dari keimaman. Kami tahu mereka akan menolak, itu gak enak perintah seperti itu.
Kami tahu bahwasanya nanti jawabannya seperti itu. Gak enak. Tidak pernah Bapak Imam mengatakan secara langsung, tidak pernah. Tidak pernah Imam kelompok mengatakan secara langsung. Iya, memang tidak pernah. Kalau sekarang tidak pernah, karena memang sekarang bisa kena pasal itu merusak rumah tangga seseorang. Apalagi orang itu sudah hidup bahagia kemudian dipengaruhi agar rusak, wah itu bahaya itu. Bisa diperkarakan itu. Tapi dalam penyampaian dalam apa? Dalam kajiannya. Piye wong wis murtad ya wis ngerti dhewe lah, bahasanya gitu. Ngerti dhewe lah bagaimana. Kalau mengerti murtad itu wis ora halal, uripe wis ora halal. Maka sampai hubungan intim misalnya, mohon maaf, itu dianggap sebagai apa? Dengan hewan. Berarti kalau kewan berarti. Bukan dengan saya, bukan hewan terus hewan itu, artinya dengan hewan itu ya hewan itu. Bahkan sampai lebih parahnya bisa dikatakan apa? Berzina sampean. Lalu ketika orang-orang yang diomongi itu istri atau suaminya, kebetulan mungkin istrinya yang hijrah berarti suaminya yang diomongi, atau suaminya yang hijrah berarti istrinya yang diomongi, siapa yang enggak goyah? Satu sisi kadang-kadang mereka juga bimbang juga, biar tenan ora. Tapi kepahaman kalau memuncak dan kita tidak menutup, tidak memungkiri, kenyataannya juga ada korbannya. Ketika istri atau suami sudah memuncak kepahamannya, mendarah mendaging, jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka hanyalah Quran, hadis, jamaah, Islam jamaah model seperti ini. Ya sudah. Kebahagiaan rumah tangganya, cita-cita rumah tangganya, harapan rumah tangganya, kalau dalam bahasa wong Jawa sampai kakek ninen atau sampai surga pun, maka harus bubar itu karena ajaran. Saya katakan itu bukan atas inisiatif personal pribadi mboten. Enggak seperti itu. Itu adalah buah dari sebuah ajaran. Anda akan menemukan hubungan itu, korelasi hubungan antara satu dengan yang lainnya. Misal satu dengan lainnya, ini kan sudah nikah nih, maka satu beda pemahaman maka harus diceraikan. Begitu pula ketika mau menikah, misalnya satu belum jamaah, satu sudah jamaah, maka dipaksakan untuk satu ini masuk ke dalam jamaahnya. Islam jamaah dulu biar halal. Itu hubungan, korelasi hubungannya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, kejadian seperti ini bukan suatu fitnah, bukan. Dan korbannya di 4 tahun terakhir ini banyak. Tapi itu saya sudah prediksi, bukan menebak ya, saya sudah memprediksi skenario licik yang digunakan oleh Islam jamaah. Apa skenario licik? Dan sering itu dipakai. Ketika terjadi perceraian, maka atas nama kepengurusan semua angkat tangan. Sekolah ini masalah apa lah? Coba diangkat masalah rumah tanggamu yang apalah, misalnya mungkin suamimu pernah membentak terus dia suruh ngambilin anduk, gak mau ngambilin anduk dibentak. Itu anggap aja jadi KDRT itu aja lah. Mboten beda pemahaman jamaah, mboten. Oh jangan. Kira-kira kan seperti itu kalau kita uraian seperti itu. Misalnya si perempuan itu mau mengajukan, niki pripun niki nek kula laporkan pengadilan bagaimana? Apa saya harus mengatakan bahwa suami saya sudah keluar dari jamaah kita? Ojo. Jawaban itu hampir dipastikan seperti itu. Jawaban itu hampir bisa dipastikan pengurus-pengurus akan mengatakan seperti ojo. Kalau kamu lapor ke pengadilan kemudian berbeda karena berbeda kepahaman, wis ora warga jamaah, konangan malahan. Ya, nanti apa konangan? Nanti ketahuan bitona. Nanti ditanya oleh hakim, nah bedanya apa kepahamanmu dengan kepahaman suamimu sekarang? Apa?
Nah, karena kami kan mengkafirkan Pak, di suami saya nggak mau mengkafirkan, kan dari buka fitur. Nah, karena kami suami saya sudah tidak mengakui amir kami Pak, lah kan malah buka fitur. Nah, maka dibuat skenario licik apa pinter? Aku tak ambil licik lah, karena akibatnya sangat mafsadat sekali. Kalau pinter itu akibatnya manfaat ya. Kepintaran itu akan berakibat kepada kemanfaatan. Kalau kepintaran model seperti ini itu licik namanya ya. Liciknya apa? Angkat permasalahan di dalam rumah tangga yang sepele-sepele diangkat agar dikabulkan oleh dikabulkan oleh hakim atau di dalam pengadilan agama. Sehingga yang terjadi sering kasus itu saya mendapat informasi aja laporan koyo sapa wae. Informasi memang yang diangkat adalah masalah pribadi. Entah laki-lakinya tidak mampu menafkahi. Kalau wis mampu maka dicarikan lagi. Laki-lakinya KDRT keras dan lain sebagainya. Padahal dia bilang kapan bojoku tak bentak, kapan bojoku tak pukul dan lain sebagainya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Tapi kuncinya adalah sebenarnya perceraian ini kuncinya adalah di dalam satu pasangan ini, suami istri ini. Walaupun orang lain memberikan masukan-masukan yang banyak mungkin. Walaupun orang lain memberikan masukan-masukan banyak. Lalu dia tetap kekeh kuat satu keluarga, maafi muskilan. Tidak ada masalah, insya Allah tidak ada masalah. Nah, seperti saya pun juga pernah dulu, tapi alhamdulillah sekarang mertua juga sudah welcome. Nah, mertua saya ya bisa mah, tapi bahasa beliau bagus. Ya biar sampean sama-sama tenang. Bahasa beliau ya podo tenangi sampean kepahamamu sana. Ini istrimu tak minta tak bawa pulang. Nah, saya bilangnya gampang aja, ya. Kalau orang tua meminta anaknya itu haknya. Kalau suami mempertahankan istrinya itu sebuah kewajiban. Anak sudah menjadi istri saya, tapi saya sudah kasih kelonggaran. Coba ditanya dulu anaknya. Namun alhamdulillah saat itu qadarullah istri saya sudah kuat. Istri saya sudah kuat, sudah semangat. Jadi ya akhirnya orang tua ya nggak bisa apa-apa. Ya sudah, beliau hanya mendoakan ya sudah. Sepodo sehate ngono wae lah. Nah, alhamdulillah ya sepodo sehate itu aja. Alhamdulillah. Itu ya satu sisi ada yang dimudahkan model seperti itu juga ada. Namun kita juga tidak menafikan bagaimana perjuangan kawan-kawan di daerah-daerah yang mempertahankan rumah tangganya sampai terjadi akhirnya bisa bubar rumah tangganya. Sungguh luar biasa resiko-resiko yang diambil secara tinggi. Semoga beliau-beliau atau mereka ini diangkat derajatnya dan istiqomah semakin kuat. Kemudian bagi kawan-kawan hijrah yang dimudahkan semakin bersyukur. Bersyukur bukan berarti bersyukur kemudian acuh tak acuh, tapi kita harus bukti kesyukuran kita. Ayo kita selamatkan saudara yang masih ada di dalam. Sadarkan dengan strategi-strategi. Intinya ku anfusakum wa ahlikum naro. Dalil kuwi rak bendina to, gawe jokam nak di dalil tek itu kan ada terus tuh seperti itu. Maka kita pakai itu ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, insyaallah demikian apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك